Episode 4156-4160. Ye Xingze berbisik saat itu, Mu Yun terkejut, raungan, retakan besar, seperti retakan jurang, tersebar ribuan cara, lebih dari itu, di sekitar kota Sitai dan di bumi, retakan muncul di mana-mana. Saat ini, tanah tenggelam ratusan kaki, seluruh kota Sitai, kota tempat tinggal jutaan orang, saat ini berubah menjadi abu terbang. Saat ini, kota Sitai langsung dihancurkan oleh pohon palem raksasa, bom pegang, tampar, tembak langsung, sangat sulit untuk berbicara. Pada saat ini, ketika kata-kata Ye Xingze jatuh, semua orang melihat bahwa telapak tangan raksasa itu sendiri sangat lambat dan jatuh perlahan, seperti meteorit, tetapi saat berikutnya dalam sekejap, hampir dalam sekejap mata, muncul langit di atas kota Sitai, lalu Ye Xingze berkata dengan suara rendah, "Bukan orang biasa." Sebuah cetakan telapak tangan menutupi seluruh kota Sitai di dalam dan luar. Jika cetakan telapak tangan ini jatuh, seluruh kota Sitai, termasuk mereka, akan mati. Itu terlalu kuat. Apakah surga ini tertutup? Sekarang, telapak tangan raksasa itu jatuh dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Semua orang berada dalam rawa dan hampir kehabisan tenaga saat keluar dari aula, tapi kemana saya bisa pergi? Ayo! Satu telapak tangan hampir menutupi seluruh kota Sitai, perasaan teror membuat hati semua orang gemetar. Sebuah cetakan telapak tangan besar, yang menyebar tanpa diketahui, langsung jatuh pada saat itu. Telapak tangan, saat bayangan jatuh, semua orang terpana, bayangan menutupi langit dan bumi, membuat terlihat kusam, di atas langit, bayangan perlahan turun, tidak terkecuali Mu Yun, tetapi ketika melihat ke atas, semua orang menjadi pucat. Pada saat ini, beberapa orang berjuang untuk keluar dari aula, dan saat berikutnya, dalam sekejap, antara seluruh langit dan bumi, tiba-tiba menjadi gelap. Pada saat ini, wajah semua orang berubah, satu-satunya hadiah yang lebih baik adalah Ye Xingze, kurang dari span lebih besar dari segel surga. Namun, saat ini, Ye Xingze juga berada dalam rawa, dan tindakannya sangat ditekan, ingin berdiri, tetapi merasa sangat sulit. Mu Yun merasa dingin di hatinya. Bahkan mereka yang berada di bidang seni bela diri tidak dapat menahan tekanan seperti itu saat ini, dan tubuh mereka meledak satu demi satu. Perasaan yang mencekik semua orang memenuhi siapapun hati. Tapi menghilang bersama topengnya, kurang dari span lebih besar dari kota Sitai, hilang. Pada titik ini, ratusan orang yang selamat tercengang. Mu Yun dan yang lainnya melihat sekeliling. Mu Yun, Ye Xingze, Xiao Yuner dan yang lainnya hanya merasakan nafas yang membuat orang tenggelam ke dalam lumpur menghilang. Rumah tuan kota di dalam perisai cahaya adalah utuh. Namun, di pusat kota Sitai, terdapat topeng kaca, yang memancarkan cahaya redup pada saat itu dan akhirnya menghilang. Semuanya berubah menjadi bubuk. Saat ini, kota Sitai, matanya seperti bintang, berisi segala sesuatu di langit dan bumi, kurang dari span lebih besar dari di atas langit. Momentum teroris dari tim tersebut menyebar selama beberapa dekade dan tidak pernah bubar. Saat ini, kereta berhenti perlahan, penampilan seorang wanita sungguh luar biasa cantik dan menakjubkan. Sepertinya dia berusia 30-an, tetapi dia memiliki temperamen yang murni, acuh tak acuh dan mulia, yang menyatu menjadi satu. Seorang wanita, mengenakan jubah berukir Phoenix warna-warni, terbentang di belakangnya, dan sekarang, di dalam kereta. Pertempuran besar seperti itu menunjukkan martabat dan kehormatan di mana-mana. 20. Segel surga. Yang paling penting adalah momentum 20 orang ini lebih menakutkan daripada Chuan, tetua berkebangsaan Chu yang pernah dilihat Mu Yun sebelumnya. Di kedua sisi kereta, 20 wanita dengan rok putih semuanya memegang pedang panjang. Mereka semua memiliki wajah yang cantik dan temperamen yang sangat baik. Kereta di belakang tingginya 3 kaki, lebar 3 kaki, dan panjang 9 kaki, dengan tirai melayang tertiup angin, 8 kuda seputih salju. Di depan kereta, ada beberapa kuda berkepala tinggi berwarna putih salju. Jika diperhatikan dengan seksama, kuda-kuda putih itu memiliki jarum perak di seluruh rambutnya, tanduk di kepala, sayap di punggung, dan di sekujur tubuhnya menunjukkan keluhuran dan keanggunan. 2 tim prajurit lapis baja lunak berwarna perak keluar, dan jumlahnya lebih dari 1000 rakyat. Di bawah pengaruh 2 tim yang terdiri dari manusia dan kuda, sebuah kereta keluar perlahan-lahan. Prajurit itu berjalan di kehampaan seperti berjalan di tanah. Saat lorong itu muncul, tim prajurit yang mengenakan baju besi lembut berwarna putih dan perak berjalan keluar satu demi satu, selangkah demi selangkah, dengan langkah nyaring dan momentum yang dalam.
air mata yang sesungguhnya panjangnya 1000 kaki. Itu mulai retak dari tengah dan sebuah saluran muncul, kekosongan pun terkoyak terpisah saat ini. Dan ketika jejak telapak tangan jatuh, kalian semua selaras dengan surga. Apakah Anda masih memiliki kebajikan seperti itu? Bersama dengan seni bela diri, berapa banyak orang yang telah Anda bunuh selama ini? Ini hanya semut tahi lalat, bukan? Pada saat ini, kemarahan di mata Mu Yun benar-benar membara. Mendengar ini, Chu Qikui tersenyum dengan tenang. Sang patriark dari Chu datang untukku. Mengapa dia ingin membunuh semua orang di kota Sitai? Pada saat ini, Mu Yun menatap Chu Qikui. Pada saat ini, Chu Qikui memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum tipis, kamu adalah anak mereka, Mu Yun. Seluruh kota Sitai hancur, tetapi rumah tuan kota masih utuh. Chu Qikui tersenyum dan berkata, kamu klan sudah bersiap. Suara Chu Sisue sangat halus, seperti suara surgawi yang cemerlang, yang diteruskan ke telinganya. Tentu saja, saya belum mati. Pada saat ini, Chu Qikui berdiri perlahan di atas langit. Pada saat ini, Mu Yun mengepalkan tinjunya. Chu Qikui, dewi pertama dari reruntuhan suci Xiaoyao, adalah satu-satunya wanita yang memegang posisi patriark. Mu Yun berbisik, dia adalah Chu Qikui, kepala kewarganegaraan Chu. Chu Qikui, kesenjangannya terlalu besar. Ini adalah kesenjangan momentum. Sekilas, melihat Chu Qikui, saya merasa seperti semut yang berdiri di bumi. Di depan saya ada sang kaisar. Pada saat ini, semua orang, termasuk Mu Yun, terkejut. Pemimpin klan Chu, Chu Qikui, elit Suewei, 20 penjaga dewa, kereta 8 kuda. Pada kali ini, Ye Xingze mendongak dan terpana oleh penjaga kehormatan yang megah dan bermartabat, sedih. Marah, shock, ekspresi luar biasa muncul di mata Yun. Nafas kehidupan jutaan orang telah hilang dengan bersih. Mu Yun tidak mengatakan apapun, kurang dari span lebih besar daripada masa banjir dan kelaparan. Banyak makhluk menghilang sepenuhnya ke dalam sejarah dan tidak meninggalkan apapun, kurang dari span lebih besar dari Kaisar setengah langkah, kurang dari span lebih besar dari Chu Qikui bergumam, tidak ada gunanya menelpon. Sebagai pion, keluarga Chu telah kehilangan banyak orang. Jika saya tidak membuat air menjadi keruh, apakah orang-orang itu akan menganggap saya bodoh? Terus kenapa? Si Mei Yun langsung berteriak, Chu Qikui, apakah kamu ingin memulai pertempuran yang menentukan sekarang? Melihat adegan ini, Chu Qikui dengan lembut mengangkat rambutnya dengan jari-jarinya, bersandar malas di kereta dan memandangi kalian. Ayo cepat sekali. Kedua pria dan kuda bertabrakan satu sama lain dalam waktu, yang membuat jantung berdebar-debar, dan kamu Chang Ming, kamu Chang Feng, Jilao dan yang lainnya semuanya terdaftar, Komandan Pasukan Qing Qiao, Tuan Ye Hengzong, Ye Feng, Kepala Manajer Keluarga Ye. Pada saat yang sama, kalian bertiga yang berkuasa keluar satu demi satu. Saat ini, Daun Yufei, Ai Yuan Liu, Si Mei Yun, setelah tentara Qing Qiao, beberapa sosok muncul satu persatu. Apalagi, ini bukan tentara Qing Qiao umum, tetapi elit tentara Qing Qiao. Tentara Qing Qiao, seorang pejuang berbaju besi biru berjalan keluar selangkah demi selangkah, dengan momentum pembunuhan dan ketegasan. Saat kehampaan terkoyak, aku hanya melihat bayangan Tao dan Tao, melangkah keluar darinya. Saat kata-kata Yan Tingyu jatuh, kehampaan kembali terkoyak. Sebaiknya aku menunggu. Kalian semua ada di sini. Yan Tingyu menatap Mu Yun dan berkata, aku tidak bisa membunuhnya. Yan Tingyu tidak berbicara. Chu Qikui memandang Yan Tingyu dengan hati-hati, lalu berkata lagi, bukan orang di hari ini dan era tanda pagar 39, dari banjir dan kelaparan. Tapi adegan ini masih membuat Mu Yun membenci Chu Qikui dari hatinya, lebih kejam, ya. Melihat sekeliling, Yan Tingyu lalu berkata, dan kamu belum dan 39, belum pernah terlihat sebelumnya. Puluhan juta makhluk dimusnahkan dalam sekejap mata, dan ini lebih kejam dari ini. Yan Tingyu berkata langsung, aku tidak dan tanda pagar 39, tidak di sini sekarang. Mu Yun memandang Yan Tingyu dan membuka mulutnya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Saat kata-kata Chu Qikui jatuh, sesosok tubuh berjalan keluar selangkah demi selangkah di sekitar Mu Yun. Pada saat ini, Chu Qikui berkata dengan lemah, walaupun aku tidak tahu siapa kamu adalah, aku merasa tidak nyaman bersembunyi di sini. Keluar, ketidakpedulian di mata Mu Yun semakin kuat. Chu Qikui melemparkan lengan panjangnya saat ini, menatap Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, dengan kekuatanmu saat ini kekuatan,
kamu tidak pantas menjadi musuhku, dan aku tidak hanya ingin membunuhmu. Si Meiyun baru saja melebur ke surga. Dia selalu penasaran tentang bagaimana si Meiyun mengendalikan klan Ye jika dia melebur ke surga, kurang dari span lebih besar dari namun, meskipun surga disegel 10 kali, masih ada jarak yang besar antara surga dan kaisar setengah langkah. Kekuatan Master Tao akan berlipat ganda dan ditumpangkan dalam proses dari garis lurus ke cincin, dan langkah ini juga dikenal sebagai kaisar setengah langkah. Kurang dari span lebih besar dari ketika titik akhir dan titik awal jalur master terintegrasi sepenuhnya, maka akan mengembun menjadi sebuah cincin. Ketika titik awal dan titik akhir jalur master terintegrasi, akan terjadi superposisi lain, ketika jalan utama mencapai batasnya, jalan yang lurus dan nyaring secara bertahap akan membelok dari ujung ke titik awal di lautan jiwa, sehingga untuk dipadatkan menjadi sebuah cincin, 5 alam, jalan utama dimulai dari awal dan mencapai batas 10.000 meter, mengubah surga, menghubungkan surga, menggabungkan surga, memotong surga dan menutup surga, mendominasi 5 alam, begitu, Mu Yun mengangguk. Pada saat ini, Ye Xingze berkata, pada awalnya, ibuku menutup kekuatan terlarang karena masalah fisiknya sendiri, sehingga sepertinya meluluhkan alam surga, tetapi sebenarnya itu adalah tingkat puncak dari kekuatan terlarang itu, alam surga. Pada saat ini, Mu Yun juga penasaran. Cukikue mengangkat mulutnya sedikit dan berkata sambil mencibir, kamu cahaya lilin di sini. Saya tidak takut padanya. Kamu, lupakan saja. Si Meiyun bersenandung, jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung denganmu. Kemunculan Cukikue mengganggu segalanya, ini sama sekali bukan hal yang bisa mereka ikuti, baik tentara Qing Qiao atau tentara Sui Wei. Level terendah yang dikirim adalah wilayah Rongtian tingkat tinggi, dan bahkan banyak tingkat pemotongan wilayah Tian. Saat ini, kedua belah pihak saling berhadapan. Momentum yang kuat membuat Mu Yun dan yang lainnya merasa sedikit tertekan, dia tidak bisa melihat elit kebangsaan Chu dan terus kalah, pemain top dari semua sisi mendominasi lingkungan. Mainkan saja secara langsung, dan bunuh semua orang, semua kekuatan mundur, jadi biarkan dia memulai pertarungan yang menentukan. Dia Cukikue secara alami tidak diizinkan untuk melakukannya. Klan Ye dan klan Huang adalah yang paling kejam terhadap klan Chu. Keluarga lain menyaksikan kegembiraan, sementara klan Jiwa dan klan Tulang menyaksikan kegembiraan. Terlalu banyak kematian akan menyebabkan kesalahan pada level orang Chu yang mendominasi seni bela diri di masa depan. Orang-orang itu adalah cadangan dari mereka yang mendominasi wilayah. Tentu saja penting. Apakah penting menjadi seorang pejuang? Perluasan bidang secara bertahap adalah promosi gelar Kaisar Dewa menjadi Kaisar Dewa. Kurang dari span lebih besar dari Mu Yun terdiam beberapa saat. Selanjutnya, saatnya menunjukkan detailnya, kurang dari span lebih besar dari 10 besar menyegel surga dan bahkan tidak dapat memainkan peran yang menentukan. Hanya kaisar setengah langkah, tingkat kaisar kuasi, dan bahkan gelar dewa dan gelar kaisar yang keluar. Dia benar-benar tidak bisa berhubungan dengan surga, karena kamu mau untuk bertarung. Untuk saat ini, tidak ada yang perlu dikatakan, tetua ini terlalu tulus. Yan Tingyu memandang Mu Yun dan berkata dengan tenang, sepertinya tidak sedikit orang yang ingin membunuhmu. Jika aku bisa melindungimu hari ini, aku harus berusaha sebaik mungkin. Jika aku tidak bisa melindungimu, mohon mintalah lebih banyak berkah. Saat kata-kata Cukikue jatuh, momentum kedua belah pihak segera menjadi tegang. Cukikue melambaikan telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum, cobalah dan kamu akan tahu. Tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak. Jika puisi kamu Yu benar-benar muncul, mereka juga membenci Cukikue. Kamu puisi Yu adalah Kaisar Qing yang telah lama memadatkan pemahamannya sendiri. Masih ada kesenjangan antara puisi Cukikue dan puisi Ye Yu, karena itu, orang-orang yang hadir mencibir dalam hati mereka. Muncul, Cukikue berkata dengan acuh tak acuh, ini waktunya untuk mengakhiri. Tidak, aku akan membunuh Mu Yun. Cukikue mencibir, hari ini, saya ingin melihat apakah kamu Yusi dan Mu Qingyu akan muncul. Klan Ye tidak memiliki 3 kaisar, tidak ada bulu hijau, tidak ada puisi hujan daun, dan kekuatan teratas. Tidak ada apa-apa sama sekali. Saat ini, Cukikue dan kekuatan tanda pagar 39, adalah yang terkuat, dan momentumnya secara alami tidak dapat dihentikan. Kaisar setengah langkah tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada segel surga. Cukikue adalah kaisar setengah langkah, 3 alam. Dalam keluarga kekuatan kelas 1 manapun, adalah eksistensi tertinggi, gelar Tuhan adalah kaisar, calon kaisar.
Kaisar setengah langkah. Mengenai cara menjadi kaisar dewa, hanya Kaisar Ming dan Mu Qingyu yang paling tahu. Ketika seni bela diri alam kuasi kaisar dapat sepenuhnya mengendalikan area melingkar yang dikelilingi oleh Tao yang dominan dan memadatkan ruangnya sendiri, itulah yang disebut gelar dewa dan kaisar. Suasana hati Cukikwe jelas berubah ketika dia menyebutkan nama itu, gosip besar. Ayah sangat mempesona, bagaimana mungkin dia tidak populer? Kurasa begitu, Mu Yun menghela nafas dalam hatinya, sepertinya itu juga merupakan senja es salju yang sedikit menarik bagi ayahku. Di surga ketujuh, Istana Ulat Sutra Es di wilayah Yin Timur, senja es dan salju di balik es Tuan Istana juga merupakan penguasa tertinggi kerajaan, yang juga merupakan anak buah ayahnya, keberuntungan ayah di masa itu, kuatkah begitu? Mu Yun tertegun, Xiao Yuner sekarang berkata, saya mendengar bahwa Cukikwe punya hati untuk pamanmu, tapi pamanmu memiliki cinta eksklusif pada Kaisar Qing. Ada masalah. Mu Yun mengangkat alisnya, Mu Qingyu. Huang Yifan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, ini juga Mu Qingyu, idenya. Keluarga Ye sudah tidak ada lagi di masa lalu dan sulit. Mengendalikan 6 keluarga, Mu Qingyu memintaku untuk memberi contoh. Batuk, saya tidak menyangka klan kelaparan terlibat dalam urusan klan Ye. Kamu adalah keluarga pertama dari 6 keluarga yang mengkhianati klan Ye. Cukikwe mencibir, tidak seperti penampilan Cukikwe, penampilan Huang Yifan agak sederhana. Huang Yifan berjalan keluar selangkah demi selangkah, diikuti oleh lebih dari selusin orang di belakangnya. Setiap orang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia ini, momentum Cukikwe berangsur-angsur melemah saat ini, dan kohesi di tangannya berkurang. Huang Yifan, kekuatan ini jelas merupakan puncak surga, bahkan di atasnya, merobek ruang sama dengan merobek selembar kertas. Ia bergerak ribuan mil dalam sekejap dan datang pada saat ini. Orang besar lainnya akan datang, tetapi dunia kembali terkoyak, tawa yang sederhana dan jujur, pada saat ini, suara tawa tiba-tiba terdengar. Haha, langit dan bumi redup saat ini. Hanya Cukikwe yang paling menarik perhatian. Sama dengan 9 lebih besar dari pasukan Suewei dan King Qiao tidak bergerak, Cukikwe menembak saat ini, dan momentumnya tiba-tiba berubah, tetapi saat ini, tidak ada yang bisa saya lakukan, ketika dia mencapai negara bagian Rongtian, kekuatannya melonjak. Mu Yun merindukan kekuatan seperti itu, terlalu menakutkan. Cukikwe tampaknya mampu mengendalikan seluruh dunia. Mu Yun bahkan merasa bahwa ini tampaknya bukan peningkatan kekuatan untuk mendominasi Tao, tetapi meningkatnya kekuatan langit dan bumi. Cukikwe, Nangong Yin, Xiao Chaojian, Tuo Bajiong, lihat saja matanya saat ini, tapi itu tidak terlalu alami, sepertinya menyadari mata Mu Yun. Tuo Bajiong dan Nangong Yin juga melirik ke arah Mu Yun. Mu Yun tampak pada beberapa orang dengan beberapa pemeriksaan di matanya, seberapa kuat kekuatan setengah melangkah ke ranah kaisar. Kepala para 6 keluarga semuanya adalah kaisar setengah langkah. Di bekas reruntuhan suci Xiaoyao, 6 talenta muda dengan reputasi terhebat, tentu saja, ini hanya perasaan Mu Yun, kedua orang ini tidak setinggi dia dibayangkan. Sebaliknya, mereka membuat orang merasa bahwa temperamen mereka sangat biasa. Tuo Bajiong dan Nangong Yin, dia melihat mereka untuk pertama kalinya. Saat ini, Mu Yun melihat ke atas ke langit, lagi pula, jika satu pihak muncul, pihak lain akan segera tiba, apalagi ini mengapa semua keluarga dengan tenang membiarkan tentara alam perbatasan berperang, jika Anda datang dari luar reruntuhan suci Xiaoyao, itu tidak akan sesederhana itu, ini adalah reruntuhan suci Xiaoyao. Tidak perlu melewati tembok surga, sangat mudah untuk merobek ruang. Bagi makhluk kuat ini, mudah untuk datang dalam sekejap, 3 kepala klan, muncul langsung, Nangong Yin, Xiao Chaojian, Tuo Bajiong. Akhirnya, di sekitar Cukikwe dan yang lainnya, ruangan bergerak sedikit, dan seorang pria berpakaian putih juga muncul perlahan. Di selatan, udara lebih bergelombang, bergulung dan berfluktuasi, seperti turbulensi langit dan bumi, dan ombaknya besar. Beberapa orang mengendarai angin dan ombak, seorang pria parubaya yang mengenakan pelindung kulit binatang, tinggi dan kejam, ikut campur dalam hal ini. Time, berasal dari utara, merupakan momentum yang mengguncang bumi. 1 detik tampaknya berada ribuan mil jauhnya, dan detik berikutnya muncul di depan semua orang, kata-kata Cukikwe jatuh, sesaat keheningan, diikuti oleh momentum yang bergejolak, naik ke langit, Cukikwe mendengus, sudah waktunya keluar. Tuo Bajiong, Nangong Yin, Xiao Chaojian,
Munculnya dua kaisar setengah langkah bukanlah sebuah permulaan formal, permainan bagus baru saja dimulai. Hentikan Cukikue, makna kedatangan Huang Yifan sangat jelas, kalau Bunda tahu, dia mungkin akan memukul dirinya sendiri sampai setengah mati, ide ini saja, berani. Pikirkan saja, tapi sekali lagi, jika dia memilih lebih banyak, dia juga akan memiliki lebih banyak saudara laki-laki dan perempuan. Setidaknya dia tidak akan seperti ini. Sendirian, melihat Xiao Yuner, Mu Yun menghela nafas lagi. Xiao Yuner keluar perlahan saat ini dan berkata, jika keluarga Xiao bersedia bersatu dengan keluarga Ye untuk melindungi keselamatan suamiku, aku bisa kembali. Aku hanya tidak menyangka keluarga Xiao begitu peduli pada Xiao Yuner ini. Itu Xiao Yuner, saya mendengar sebelumnya bahwa keluarga Xiao mendapatkan seorang pria dan menjadi seorang bayi. Begitu ucapan ini keluar, beberapa kepala klan hadir, yang teratas tingkat semua kebangsaan dan yang kuat di surga, tetapi wajah mereka tiba-tiba berubah. Xiao Chaojian kemudian berkata, kamu dan Xiao keluarga berada dalam nada yang sama. Keluarga Ye tidak dapat melindungi diri mereka sendiri kali ini. Jika Anda meninggalkan rahasianya dan beralih ke terang sekarang, saya berjanji, keluarga akan tetap memberi Anda kesempatan terbaik. Bahkan di masa depan, bukan tidak mungkin memberimu posisi pemimpin keluarga Xiao. Xiao Yuner. Saat ini kali ini, Xiao Chaojian menunduk dan menatap Xiao Yuner, rubah tua. Cukikue melirik Xiao Chaojian dan tidak berbicara. Xiao Chaojian berkata dengan lemah saat ini, karena Cukikue merasa keluarga Chu berada di bawah terlalu banyak tekanan. Ayo lakukan jadi. Ini semua demi ini, tidak ada yang perlu dikatakan. Tapi Cukikue mengatakannya di depan semua orang. Itu benar-benar tidak memberikan perhatian pada orang lain. Kebangsaan Chu memang lebih kuat dari kewarganegaraan Tuoba. Mendengar ini, Tuoba Jiong terlihat tidak begitu baik. Jika kami terus mengkonsumsi seperti ini, meskipun keluarga Chu kami menang dan kekuatan kami turun tajam, itu akan tetap terjadi, hampir sama dengan keluarga Tuoba Anda. Cukikue mencibir, rencana awal tidak menyatukan keluarga Huang dan keluarga Ye, tetapi hanya ditujukan pada keluarga Chu kami. Kalian keluarga Tuoba bebas, tapi kami keluarga Chu tidak bebas. Rencana awal, Cukikue, apa gunanya melakukan ini? Tuoba Jiong berkata tidak senang saat ini, melanggar semua rencana awal. Orang setingkat ini muncul di sini, yang bisa dikatakan membuat orang merasakan tekanan besar muncul dari hati. Jika Anda tidak berpartisipasi, tunggu sampai diselesaikan oleh salah satu dari dua pihak setelah musim gugur. Kurang dari, span lebih besar dari, Tuoba Jiong, kamu dan aku sama-sama tahu, kurang dari, span lebih besar dari mereka tidak banyak bicara, dan langsung bersenandung dingin. Saat ini, Tuoba Jiong bersenandung, keluarga Ye akan hancur. Supaya bersyukur, keluarga Tuoba harus menemani keluarga Ye dihancurkan bersama. Saat ini, Gunung Jungu memandang Tuoba Jiong, tetapi mencibir, keluarga Tuoba adalah keluarga terlemah pada tahun-tahun itu. Jika keluargamu tidak menggabungkan 6 keluarga untuk membangun reruntuhan suci Xiaoyao, keluarga Tuobamu tidak akan secemerlang hari ini. Tuoba Jiong bersenandung saat ini, aneh kalau 6 keluarga terpisah dari keluarga Ye sekitar tahun itu. Seseorang benar-benar mendapat nasihat dari keluarga Ye dan berpura-pura berpisah. Kataku, ketiga wanita itu mengangguk. Gunung Jungu memandang si Meiyun, Ai Yuanliu dan Yu Feiye, dan segera melengkungkan tangannya. Halo, Nona-nona. Pemimpinnya adalah seorang pria berkemeja panjang, anggun dan santai, dengan wajah cantik. Dia terlihat berusia kurang dari 40 tahun, dan wajahnya juga agak tak berdaya. Tokoh Tao muncul di reruntuhan kota Sitai. Pada saat ini, sebuah suara, dengan kelembutan magnetis, berkata dengan lemah, apakah perlu? Mengapa kamu harus berbuat sejauh ini? Dalam perang ini, keluarga raja tidak berpartisipasi. Apakah keluarga Ye menang atau 4 keluarga menang, keluarga raja akan tamat? Apakah mungkin sendirian di reruntuhan suci Xiaoyao? Siapa? Orang-orang barbar telah maju sekarang, keempat keluarga itu tidak bodoh. Gunung Jungu, apakah kamu anjing pelari keluarga Ye? Datanglah saat seharusnya, jangan bersembunyi. Pada saat ini, Cukikue mengangkat alisnya dan berkata, ya, itu tidak mungkin agar keluarga Ye tidak mempersiapkan diri mereka sendiri. Tentu saja, itu adalah Gunung Jungu, kepala keluarga Junzu, kurang satu. Namong Yin, yang sudah lama tidak berbicara, berkata saat ini, keluarga Huang terhubung dengan Mu Qingyu. Jangan lupa bahwa keluarga Ye sudah sangat siap,
tapi jumlah orang yang hadir berkurang satu. Saat ini, adegan itu tampak tegang, Huang Yifan tidak berkata apa-apa. Chu Qikui memandang Huang Yifan dan bersenandung, apakah kamu ingin melawan kami berempat sendirian? Xiao Yuner tidak melanjutkan saat ini, bagaimana orang Xiao bisa melindungi keselamatan Mu Yun? Ini pasti tidak mungkin. Namong Yin tersenyum dengan tenang dan melangkah keluar. Pada saat ini, Huang Yifan juga melihat ke arah Namong Yin, tersenyum dan berkata, enak sekali, ini kita lagi. Ji Wuying terdiam saat itu. Seperti biasa, dia diam dan acuh tak acuh. Dia menatap langsung ke arah Xiao Chaojian dan membunuhnya, kedua sosok itu dan melarikan diri ke medan perang luar angkasa lainnya. Chu Qikui berbicara dengan tangan giok dan merobek air mata Void. Bagus sekali. Yuan Yan memandang Chu Qikui dan berkata perlahan, pada masa itu, guru tua sangat tertarik untuk menerima Chu Qikui sebagai muridnya. Saya juga sangat tidak senang dengan hal itu. Hari ini, izinkan saya merasakan kemampuan kepala klan Chu. Pada saat ini, keduanya berdiri di udara dengan pedang Qi, kata-kata Chu Qikui jatuh dan karakter muncul lagi. Ketika tiga kaisar klan Ye tidak ada, kalian berdua adalah kaisar setengah langkah. Ini adalah keinginan seumur hidupmu untuk melindungi klan Ye, muridmu Xiao Yao. Semua orang melihat bahwa sebuah ruang terkoyak dan dipadatkan menjadi ruang waktu. Chu Qikui mendengus dingin, Yuan Yan, Ji Wuying, keluarlah. Kamu kurang lebih tahu detail keluarga Ye. Chu Qikui memandang Huang Yifan dan Si Meiyun, kuat melampaui tingkat dominasi, ini adalah kaisar setengah langkah. Mengerikan, Mu Yun bahkan merasa meski hanya melihatnya dari kejauhan, akibat pukulan itu menewaskan ratusan orang. Satu pukulan dan satu telapak tangan adalah kekuatan tertinggi antara langit dan bumi, keduanya merobek ruang dan langsung melompat ke dalamnya untuk bertarung. Fluktuasi yang mengerikan dapat dirasakan secara samar-samar dari posisi celah di angkasa, kekuatan destruktif dari kekuatan teratas ini lebih kuat daripada kekuatan dari dunia dominan. Jika kamu bertarung di reruntuhan suci Xiao Yao ini, kamu akan hancur parah bahkan jika kamu naik ke angkasa yang dalam. Inilah cara orang-orang kuat ini, merobek ruang dan membentuk langit dan bumi sebagai medan pertempuran. Sekitar waktu dan ruang itu, ada kegelapan dan tidak ada cahaya. Dari celah ruang dan waktu, terlihat kedua benda tersebut bertarung dengan momentum guncangan bumi. Pada saat ini, sosok mereka berkumpul bersama. Gunung Jungu segera melambaikan telapak tangannya. Takut Anda tidak melakukannya. Pada saat ini, mata Tuo Bajiong melebar dan seluruh tubuhnya meledak. Ia langsung bersenandung, kalau tidak setuju, bandingkan lagi. Saya akan melihat kemajuan apa yang telah Anda capai selama bertahun-tahun. Segel tingkat surga dan bunuh dalam sekejap, pertarungan pun dimulai. Aku apa? Yan Tingyu berkata dengan lemah, apakah kamu membutuhkan bantuanku? Bukankah keluarga Ye tertata dengan baik? Saya tidak ada hubungannya dengan pertarungan Kaisar 100 setengah. Langkah, senior, kamu. Pada saat ini, Yan Tingyu, bersama Mu Yun, Ye Xingze, Xiao Yuner, dan lainnya, dievakuasi ke daerah aman ratusan mil jauhnya dan mengawasi dengan tenang. Pada saat ini, seluruh kota Sitai berada ribuan mil jauhnya, dan fluktuasi yang mengerikan membuat seluruh reruntuhan suci Xiao Yao bergetar. Perang pada tingkat menutup langit dan memotong surga bahkan dapat menyebar ribuan mil. Dalam sekejap, dunia berubah drastis. Yang kuat orang-orang Xiao, Tuoba dan Namong juga membunuh satu persatu. Chu Suiwei, bunuh pada saat yang sama. Pasukan Dao Dao Qingqiao, juga memegang tentara sihir, bergegas ke depan. Ye Hengzong, Panglima tertinggi, Ye Changming dan Ye Changfeng, dua wakil komandan, dan Lu Jiji, yang lebih tua, dan seterusnya. Segel daun pipa utama. Ketiga wanita itu tiba-tiba mengeluarkan momentum yang kuat. Bunuh. Dentang Tao terdengar. Ya, King Xiao Jun mendengarkan perintah. Pada saat yang sama, Si Meiyun, Yu Feiye, dan Ai Yuan Liu juga meningkat dalam momentumnya. Di kali ini, tampaknya tidak ada pengaruh apapun. Ye Xingze, Mu Yun, Xiao Yuner dan yang lainnya semua menyaksikan adegan ini. Memotong surga dan menutup surga belum berpartisipasi di medan perang. Orang kuat di level Kaisar setengah langkah sudah langsung mulai bertarung. Kemunculan tiba-tiba Chu Qikui menghancurkan segalanya. Tetapi sekarang, selangkah demi selangkah, tingkat pemotongan surga dan menyegel surga dalam semua kelompok etnis telah menembak satu demi satu. Awalnya, pertempuran tentara dalam batas-batas keluarga besar secara bertahap akan menyebar ke wilayah Huatian dan wilayah Tongtian selama bertahun-tahun.
tidak ada konfrontasi seperti itu di reruntuhan suci Xiaoyao. Pada saat ini, mata semua orang bergerak pertempuran 8 kaisar setengah langkah, bahkan jika itu merobek ruang dan membuka medan perang, akibat yang bergejolak juga akan terjadi, ditransmisikan saat ini, sekarang, dia juga adalah orang kuat teratas di reruntuhan suci Xiaoyao, dengan kekuatan yang mengerikan dan cara yang ampuh, 8 orang ini dapat digambarkan sebagai anak-anak kesayangan pada masa itu dan pemimpin generasi di seluruh reruntuhan suci Xiaoyao, Yuan Yan, Ji Wuying, Huang Yifan, Gunung Jungu, Chu Qikui, Xiao Chaojian, Namon Yin, Tuo Bajiong. Mu Yun sedikit bingung. Gerbang Sengsuan, Zuyu. Pintu Sengsuan, Es Suanyan. Sama dengan 41 lebih besar dari Gerbang Sengsuan, Li Zongtian. Di antara ketujuh orang tersebut, ketiga sosok itu berangsur-angsur menghilang, dan wajah asli mereka muncul. Haha, melihat ketujuh orang itu, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk berkata, mengenai formasi besar ini. Mu Yun ingin mengatakan bahwa aku juga ingin untuk berhati-hati, tapi apa yang harus saya waspadai? Berhati-hatilah selanjutnya. Yan Tingyu wajahnya tetap tidak berubah saat ini dan berkata, sulit bagiku untuk menghentikan 7 orang sendirian. Jika aku sedikit ceroboh, aku akan membunuh 1 orang di sampingmu. Diperkirakan 1 tamparan akan membunuhmu. Ini mengerikan, untuk membunuhnya, tidak terlalu besar, bukan? 7 kaisar setengah langkah. 7 sosok itu mengincar Mu Yun, 4 orang lainnya berkumpul. Saat ini, ruang secara bertahap menjadi stabil. Mu Yun melihat mereka satu persatu, di mana tempat suci ini. Masing-masing tidak lebih lemah dari 6 leluhur, namun, tidak ada keraguan bahwa nafas ketujuh orang itu sangat kuat dan mengerikan. Ketujuh sosok, pakaian dan kostumnya semuanya berbeda, dan momentumnya juga berbeda. Pada saat ini, 7 lampu surgawi tiba-tiba jatuh di sekitar beberapa orang. Perubahan mendadak itu mengejutkan beberapa orang. Pada saat ini, Mu Yun, Ye Xingze, dan Xiao Yuner belum bangun dari tidurnya, keterkejutannya. Wajahmu banyak. Melihat Mu Yun, Yan Tingyu berkata langsung, Kaisar 7,5 langkah juga menyerang dan membunuhmu. Ekspresi Yan Tingyu tetap tidak berubah dan tetap acuh tak acuh. Yan Tingyu mengambil tindakan tegas untuk menahan serangan fatal yang tiba-tiba itu, tetapi lokasi Mu Yun tidak terpengaruh. Dalam 100 mil, langit dan bumi hancur, kehampaan meledak dalam sekejap, arai pola memadat, Mu Yun dan yang lainnya dikelilingi oleh fluktuasi ruang Tao. Boom saat berikutnya, Yan mendengarkan Yu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan tubuhnya yang ramping 10 jari sedang memegang Ying-Ying saat ini. Pada saat ini, Yan Tingyu tiba-tiba berkata, seseorang datang. Suara gemuruh belum berhenti sama sekali sejak tadi, jelas tidak, hari ini, apakah hanya itu? Namun, melihat amukan perang antara 8 kaisar Banbuhua, Mu Yun merasa gelisah. Tetua ini, sepertinya hidupnya tidak dalam bahaya. Hampir mustahil baginya untuk menjadi seorang preman. 1. Jika Aikan menerobos garis pertahanan Yan Tingyu, dia akan mati. Bolehkah aku tenang saja? Mu Yun terdiam. Saat ini, dia berada dalam gambaran membunuh surga, dan berkata dengan lemah, ini baru permulaan. Apa yang terburu-buru? Apa yang terburu-buru? Pada saat ini, Mu Yun langsung berteriak, kekosongan di sekitarnya runtuh, dan angin terbelah bertiup di wajahnya, membuat Mu Yun merasa sakit, bundan pencapaian yang dalam. Dia adalah ahli susunan, kecuali dia mencapai level dewa dan kaisar, menghentikan 7 orang atau bahkan membunuh 7 orang, itu tidak akan menjadi masalah, bahkan jika kekuatannya melampaui kaisar setengah langkah, 7,5 jika digabungkan, kaisar tiri juga sangat mengerikan. Ada terlalu banyak orang yang ingin membunuh Mu Yun, tetapi dia tidak dan tanda pagar 39, tidak ingin mati. Melalui zaman kuno, dia sangat ingin mengetahui apa yang terjadi di era Taiking dan Hongmu. Yan Tingyu berkata lagi, aku bisa menghentikan 7 orang, tapi pasti akan ada ikan di jaring. Mohon minta keberuntungan lagi. 7 kaisar setengah langkah. Pada saat ini, 4 sosok mendekat satu persatu. Fei Huang Shenzong, Dong Suxin, Fei Huang Shenzong, Wang Jun, Fei Huang Shenzong, El Femin, Fei Huang Shenzong, Ma Wenfu. Pada saat ini, 4 sosok muncul satu persatu. Tidak bisakah keempatnya menjadi kepala dari 4 keluarga Fei Huang Shenzong? Mu Yun melihat keempat lainnya, keluarga Li, keluarga Xuan, dan keluarga Zhu adalah 3 keluarga terkuat di gerbang Sengsuan. Mereka juga sangat dihargai oleh senjata terbang tank dari Kaisar kelima,
tidak heran mereka semua mengatakan bahwa klan Ye adalah kekuatan terbesar umat manusia. Klan Ye pada tahun-tahun itu cukup menakutkan, dan keempat murid kamu Xiao Yao dan orang tua, ditambah 3 kaisar, setelah dipikir-pikir lagi, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menyesali kekuatan keluarga Ye di tahun-tahun itu. 3 karakter inti semuanya adalah kekuatan kaisar setengah langkah, yang tidak diharapkan oleh Mu Yun. Jadi tampaknya pintu Sheng Xuan jauh lebih kuat daripada 6 keluarga. Ye Xingze berkata saat ini, gerbang Sheng Xuan, 3 kepala keluarga inti. Seorang kaisar setengah langkah ingin membunuhnya. Diperkirakan dia bahkan tidak memulai skill pencarian maut yang hebat, jadi dia langsung menutup telepon. Pada saat ini, Li Zongtian, Xuan Yanbing, dan Zhu Yu, kaisar 3 setengah langkah, melihat Yan Tingyu mundur dan mendekat lagi, jadi dia hanya bisa bertahan seperti ini. Namun, jika Yan Tingyu melepaskan semua serangannya, ketujuh orang itu akan menjadi dikalahkan, tetapi seseorang akan melewati pertahanannya dan membunuh Mu Yun. Bukannya Yan Tingyu sebenarnya bukan lawan, serangan terus-menerus pada barisan membuat pencegahan Yan Tingyu terlihat tidak berkelanjutan. Sekali untuk 4, sekali untuk 3, 7 kaisar setengah. Langkah bergandengan tangan, bahkan calon kaisar pun harus mundur dan menyerah, kekosongannya terkoyak. Yan mendengarkan hujan. Satu sisi susunannya rusak, tubuhnya mengalami kemunduran, dan wajahnya menjadi pucat. Jika tidak, bagaimana kita bisa menghentikan 7 kaisar setengah langkah? Kurang dari span lebih besar dari boom 4 sinar cahaya diintegrasikan menjadi 1, berubah menjadi 10.000 zang pedang Qi, yang ditebas di udara. Gelombang teror memadat dalam sekejap. Pada saat ini, 4 sorakan tiba-tiba terdengar. Dewa terbang terpotong. Setelah pergi dari sini, kaisar setengah langkah lainnya muncul. Siapa yang bisa menyelamatkan tepat waktu? Tapi sekarang, kami hanya bisa mundur ke tepi medan perang, tapi tidak mungkin untuk pergi. Raungan sengit hampir membuat Mu Yun beberapa kali orang-orang gemetar dan gendang telinganya berdarah. Boom di sisi lain, Ma Wenfu, Elfemin, Wang Jun dan Dong Suxin, kaisar setengah langkah 4, menyerang dengan ganas dari sisi lain dengan segala cara. Ketiganya tampak terhubung dalam satu garis, mencoba menerobos barisan besar Yan Tingyu. Saat ini, Li Zongtian, Xuan Yanbing dan Zhu Yu pecah, dan gelombang dahsyat membubung ke langit dalam sekejap. Bunuh. Dia juga memahami bahwa Yan Tingyu harus memiliki kekuatan calon kaisar. Ini yang paling intuitif perasaan Mu Yun, sangat keterlaluan. Melihat kekuatan Mu Yun yang melebur ke langit, saya tidak bisa melihat apapun sama sekali. Saya hanya melihat 8 lampu pelangi, yang memancarkan kekuatan penghancur langit dan bumi antara langit dan bumi. Yan mendengarkan hujan dengan balok 7, tapi dia sangat berguna. Antara langit dan bumi, semburan suara menyebar saat ini, raungan terdengar di kali ini.